itu hendaknya didorong harus masuk ke ranah hukum sampai kepada proses pengadilan, sehingga semua pelaku kekerasan seksual itu mendapatkan hukuman yang pantas, yang maksimal, yang diputuskan oleh hakim. Sudah terang benderang terbukti secara nyata menciptakan kegaduhan, polarisasi, dan perpecahan umat. Dan ini kita punya rekam jejak di Jakarta. Pada saat Pilgub 2017, pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno juga menerapkan politik identitas berbasis agama. Mereka bergerak ke masjid-masjid, menggerakkan semua kelompok-kelompok pendukungnya yang beraliran agak radikal untuk memenangkan Anies Baswedan dan menakut-nakutin orang-orang yang bukan beragama Islam. Bahkan orang Islam pun yang tidak sealiran dengan mereka pun juga diancam, juga dipersekusi dan dilecehkan di mana. Dihadiri Anies Baswedan, Rakernas Partai Umat diwarnai pencurian 11 ponsel dan pelecehan seksual Wartawati. Ini kan kebiadaban atas nama agama yang terjadi dalam negeri ini setelah terjadi politik identitas kemarin itu. Sahabat Indonesia, sebagai bangsa kita harus melawan. Jangan pernah kita biarkan partai apapun itu merusak keindonesiaan kita dengan menerapkan politik identitas berbasis agama. Keberagaman di Indonesia, salah satunya keberagaman dalam beragama, dicoba diporak-porandakan oleh mereka, dan mereka terus menggelurakan Islamisasi di Indonesia. Kalau kelompok-kelompok seperti ini menang, saya tidak tahu lagi apakah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ini masih ada. Ada partai yang secara lantang mengatakan bahwa mereka adalah politik identitas dan akan menggunakan masjid-masjid untuk sarana jihad politik mereka, maka bisa jadi mereka ini sengaja ingin mengadu domba umat Islam dan menghancurkan Indonesia seperti yang terjadi di Suriah. Mana Muhammadiyah? Kok diam saja? Jangan Anda semua menonton. Diam Anda terhadap kebatilan. Anda andil sekalipun Anda nggak setuju. Andai Anda nggak setuju dengan politik identitas, tapi Anda diam, sama aja Anda pelaku politik identitas. Dan mungkin dosa Anda 2 kali. Anda menyetujui. Saya tunggu tuh harapan kemarin dari Muhammadiyah juga. Ayo dong bersatu Muhammadiyah dan NU. Cukup 2 ini yuk. Bersuaralah Anda. Jangan biarkan nih pengacau khilafah ini berbicara seenaknya. Felix Sumahnya. Anda jangan merasa terlena loh. Banyak orang-orang awam itu termakan oleh dia. Kenapa? Kok mereka lebih digandrungin? Karena mereka terus bicara. Sementara orang-orang yang benar ini dari PBNU, dari Muhammadiyah diam semuanya. Andaikan semua Kiai NU atau PBNU Muhammadiyah bicara, ini berhenti. Aliran-aliran sempalan radikal ini akan hilang dari negeri ini. Mereka akan takut. Rapat Kerja Nasional atau Rakernas ke-1 Partai Umat yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Selasa 14 Februari diwarnai kejadian dugaan pencurian 11 telepon seluler dan pelecehan seksual Wartawati. Pihak panitia acara mendapatkan laporan pencurian 11 telepon seluler, charger hingga tas. Adapun kasus pelecehan seksual dialami jurnalis perempuan berinisial D. Dugaan pelecehan seksual itu terjadi saat D bersama sejumlah jurnalis lainnya hendak mewawancarai bakal Capres Anies Baswedan yang hadir dalam Rakernas itu. Diketahui bahwa Anies Baswedan hadir sebagai pembicara dalam Rakernas Perdana Partai Umat besutan Amin Rais. Sejumlah kader pun tampak mengelilingi mantan Gubernur DKI Jakarta itu sehingga terjadi desak-desakan. Namun kondisi tersebut penuh sesak yang dipadati para kader Partai Umat dan para relawan Anies Baswedan. Saat itulah D diduga mengalami pelecehan seksual. Juru bicara Partai Umat yakni Mustafa Nahrawardaya membantah bahwa pelaku pelecehan seksual merupakan kader partainya. Mustafa menuding jika pelaku pelecehan seksual yang menimpa Wartawati ini merupakan penyusup yang menghadiri Rakernas Partai Umat.
nggak mungkin kader Partai Umat. Kapan kader Partai Umat melakukan pelecehan seksual? Itu pasti penyusup itu, kata Mustafa saat dikonfirmasi pada hari Selasa. Dia meminta ketika ada pelecehan seksual segera melapor kepada panitia agar segera ditangani. Namun Mustafa mengatakan pihaknya akan berusaha mencari pelakunya untuk diserahkan kepada pihak berwajib. Ya, tapi nanti gini, ada laporan atau tidak? Kalau kami tahu, kami akan serahkan ke pihak berwajib untuk pelecehan seksual, ujarnya. Mustafa menuturkan bahwa panitia Rakernas Partai Umat telah menerjunkan lebih dari 100 personel keamanan untuk menjaga selama acara berlangsung. Jadi mohon maaf sekali, keamanan sudah maksimal, tetapi tidak bisa mendeteksi antara para pelaku dengan orang Partai Umat. Mereka bisa nyamar karena bisa membeli atributnya, ungkap dia. Menurutnya, jika Rakernas Partai Umat dipadati masyarakat umum, bukan para peserta saja. Bahkan kata Mustafa, mereka sengaja membeli kaos dan atribut Partai Umat dan menyusup dalam area Rakernas. Mereka bisa membeli kaos, di luar itu ada bazar yang menjual atribut. Jadi kalau bukan orang Partai Umat, beli kaos itu bisa saja, jelasnya. Lebih lanjut, Mustafa menambahkan bahwa gelaran Rakernas Partai Umat diwarnai juga dengan pencurian 11 ponsel, charger, hingga sebuah tas. Meskipun tim keamanan sudah sangat banyak, tapi kami kebobolan. Selain kekerasan seksual tadi, ada yang kehilangan handphone, kehilangan charger, hingga kehilangan tas. Karena memang ribuan ada pesertanya, mungkin sekitar 1.700, imbuhnya. Diketahui bahwa Rakernas ke-1 Partai Umat digelar selama 3 hari, mulai dari 12 sampai 15 Februari 2023 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Rakernas ini juga dimeriahkan dengan bazar usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di lokasi acara. Pihak Partai Umat mengundang 3 nama yang digadang-gadang menjadi bakal capres mereka. Ketiga orang itu ialah mantan Gubernur DKI Jakarta, yakni Anies Baswedan, mantan Panglima TNI Jenderal, yakni Gatot Nurmantio, dan Ketua Umum Partai Gerindra, yakni Prabowo Subianto. Namun hanya Prabowo yang belum memberikan konfirmasi perihal kehadirannya. Rencananya di penghujung acara Rakernas akan diumumkan rekomendasi bakal capres dari Partai Umat.